Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jumpa lagi dalam acara Inspirasi Syariah, menginspirasi hidup bersyariah. Alhamdulillah kita hari ini kembali akan berbincang mengenai topik yang pasti akan menarik untuk kita bahas, untuk kita bincangkan. Dan memang ini juga menjadi topik yang sedang hangat dibicarakan. Kita akan mengambil tema tentang wajah buram uh, kapitalisme dan ambruknya ekonomi Amerika. Tentu ini sesuatu hal yang memang patut kita bincangkan dan patut kita ketahui. Kenapa? Karena memang di negara kampiun kapitalisme, di negara bapaknya demokrasi, ternyata bagi sebagian orang yang menjadikan Amerika adalah number one, ada kemudian krisis, ada kemudian ambruk dan ada kemudian kapitalisme ini juga akan berlalu. Tapi ini juga ada penyebabnya. Kenapa? Karena memang salah satu kenapa terjadi disinyalir ada ambruknya ekonomi kapitalis Amerika. Beberapa waktu yang lalu, 2 tahun lamanya kita telah mengalami bagaimana pandemi COVID-19 itu juga menjadi sebuah hal yang eh, bisa jadi penyebab. Kemudian juga saat ini terjadi perang Ukraina dan juga Rusia yang masih berlangsung sudah sekian lama. Tentu kita akan berbincang mengenai tema ini yang sangat menarik dan alhamdulillah telah hadir di studio dua narasumber yang sangat kredibel untuk kemudian kita korek informasinya, kita cari tahu apa yang kemudian menjadi uh, kemungkinan ya ambruknya kapitalis Amerika dalam waktu dekat tentunya, mudah-mudahan. Telah hadir di studio narasumber yang pertama yaitu Ustadz Insinyur U Segena. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah pengamat politik dan juga ekonomi Islam. Kemudian yang kedua telah hadir Bapak Dr. Hadi Sucipto. Beliau adalah pengamat ekonomi dan dosen di salah satu perguruan tinggi yaitu di Untirta Serang. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ternyata dua fakta tadi ya. Artinya dari sisi bagaimana pandemi kemudian juga perang, dua hal yang kemudian menjadi pemicu karena ekonomi secara global terutama di Amerika itu akan menjadi krisis yang sangat luar biasa. Dari kalau tadi disampaikan tentang bagaimana dua hal yang kemudian menjadi pemicu krisis yang kemudian terjadi di Amerika, kalau dilihat dari perbankan. Nah, perbankan yang kemudian melihat bagaimana Amerika juga yang sebegitu kuat gitu bisa ambruk. Gitu. Nah, kemungkinan itu mengapa bisa bisa terjadi secara apa namanya secara bersamaan dengan terjadinya kondisi sekarang ini. Kira-kira seperti apa Ustaz? dalam banyak perusahaan-perusahaan besar yang wajib perbankan karena atau meminjam ya. Sama yang kemarin sempat heboh ya dan kan dan contohkan perbankan yang lainnya. Bagi ada perusahaan-perusahaan besar lainnya retail yang melihat dalam perjalanan Januari sampai April ini perusahaan Amerika yang bangkrut itu ada dua keuangan ada dan khusus kalau kita melihat dari sisi keadaan dari ini itu disebabkan pertama tadi karena harga-harga kemudian Bank Sentral Amerika naik berarti kan juga naik banyak sekali kayak
pinjam dan itu otomatis kan juga itu satu. Dan kedua, akibat bangkrut ini kan menjadi kepercayaan akan perbankan itu juga mulai goyah. Ras penarikan besar-besaran dana di bank itu sendiri. Jadi dan bank sendiri di juga pendidikan, macet, ada kewajiban bank, ada bunga dan sebagainya. Lagi namanya perbankan dalam itu juga masalah perbankan pun saham-saham bank itu kemudian juga turun kan ya kan apa namanya kan disampaikan hanya yang kemudian tadi dikatakan yang kan juga ini semakin luar biasa ternyata Amerika yang di mata kita itu orang awam begitu besarnya dari sistem ekonomi kapitalis banyak juga meminjamkan uang, meminjamkan kredit dan lain sebagainya dan bermain di saham dan tentu memang kalau di kapitalis apa yang bermain adalah ribanya gitu ya. Artinya dari bunga yang kemudian juga meningkat dan juga faktor pembayaran yang kemudian juga macet ini penyebab yang sangat luar biasa. Baik, saya akan ke Ustadz Uus Guman tentang bagaimana kemudian resesi yang ditimbulkan tadi atau yang terjadi saat ini yang mungkin masyarakat belum melihatnya secara nyata apapun itu karena masih berjalan seperti biasa seolah-olah seperti biasa. Menurut pandangan Ustadz Uus kira-kira bagaimana krisis ini kemudian ditinjau dari sudut pandangnya ini juga kan tadi meminjamkan kemudian juga apa ada bunga mungkin pola pikir kita juga akan berpikir apakah memang Islam juga mengajak. Kira-kira seperti apa? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sudah disinggung di fakta ya, pas arah krisis ya. Walaupun dua term ini kadang ada debat ya. Para pakar ekonomi apakah sekarang ini terjadi kami ya. Ini soalnya Menteri Keuangan Amerika sendiri membantah tidak resesi ini hanya pelambatan ekonomi. Tapi kalau kita merujuk kepada apa yang di lembaga peneliti keuangan itu National Bureau of Economic Research menyatakan bahwa kalau terjadi pelambatan ekonomi atau terjadi aksi yang terus-menerus buat kuartal berturut dan faktanya dia dan tinggi dengan yang ini sudah disebut levelnya perpanjangan dan makin parah. Nah, cuman di Amerika saat ini dibantah oleh pakar yang lain karena ada sinyal karena ini pengangguran minim kan kerja naik. Jadi artinya lapangan kerja ini hanya fenomena saja, tapi secara kasat matanya terjadi goncangan, ya. Impornya rendah, kemudian impor dari juga sangat bagus. Nah ini fakta ya, fakta yang tidak terbantah. Kalau ditinjau dari sudut pandang Islam, apa yang menjadi akar permasalahan semua? Roda perekonomian yang dijalankan ke negara-negara ini yang menganut sistem kan bertumbuh pada ribawi. Nah jadi dengan transaksi ribawi itu, seolah
awal mungkin bisa menaikkan, nanti menggelembung seperti balon. Para pakar itu bubble ekonomi ya. Jadi membesar tapi meledak. Meledak itulah ketika meledak itu disebutkan krisis. Dan itu sering terjadi berulang. Ya, resesi ekonomi di dalam siklik ya. Jadi siklusnya itu berulang terus dan ini biang keroknya tadi karena transaksi itu yang berjalan ada cash, kemudian perbankan yang menjadi kantong-kantong keuangan juga ketika simpan dan pinjamkan itu. Nah, suatu ketika ada terjadi kemacetan karena tidak bayar, akan terjadi inflasi. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, bagaimana Islam memandang persoalan itu? Nah, kalau kita mencoba mengkaji dan merujuknya kepada Al-Quran sebagai pegangan ini sejatinya sudah dinyatakan oleh perihal tentang riba dan dampak keharuman itu diantaranya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi Allah menyatakan alladzina yakuluna riba, orang-orang yang makan riba atau terjemahan bebasnya para pelaku ribawi yang mengadopsi sistem ribawi la yakumuna illa yakumul ladzi, tidak akan berdiri atau tidak bisa berdiri normal. Nah, ini kecuali kan berdirinya orang yang yatahubbatu syaitan. Final masih karena kanan jiwa. Nah, ini lafaz layakumu, jadi tidak bisa berdiri kalau secara makna hakikinya berdasarkan tafsir Mansur ya, jadi yang hadis yang itu konon nanti para pemakan riba tidak bisa berjalan karena perutnya besar. Perutnya membesar sebesar rumah. Jadi nauzubillah min zalik, sehingga sulit berdiri, dan kalaupun berdiri, memaksakan berdiri mungkin sempoyongan. Nah, ya itu seperti jalannya yang serupa. Nah, ini hakikinya. Nah, adapun tafsir majasinya, ada seorang pakar ekonomi, Dr. Dwi Condro PhD, itu mengatakan justru yang dimaksud dengan tidak bisa berdiri alias sempoyongan itu adalah terjadinya resesi, krisis ekonomi yang berulang, roda ekonomi itu tidak bergerak dan berjalan normal. Nah, dan itu faktanya selalu terjadi di Amerika maupun di negara-negara yang lainnya yang menganut sistem kapitalis. Nah, ini fakta ya, tadi sudah disinggung bahwa di NBR sendiri kan ada data. Jadi kalau dulu krisis itu terjadi temponya itu agak panjang per 20 tahun, kemudian makin kesini makin dekat per 10 tahun, sekarang per 5 tahun. Jadi ada data di NBR itu dari tahun dekade 50-an sampai 2020 sudah 34 kali krisis di Amerika itu. Kalau dirata-ratakan per 5 tahun. Nah, dan ini akan selalu berulang dan nanti bisa ada satu titik terjadi kejatuhan. Nah, ini apa yang menyebabkan semua itu? Tadi di ayat 257 surat Al-Baqarah itu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Jadi hal ini terjadi dikarenakan mereka mendeklar, menyatakan bahwa transaksi jual beli itu atau bisnis itu riba itu semisal dengan riba. Sedangkan Allah menyatakan bahwa berbisnis halal, transaksi itu halal, tapi Allah menghalalkan riba. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Nah, ini ketika sesuatu yang dilarang oleh Allah itu kemudian justru dilanggar dan itu dijadikan sebagai sistem yang sekarang ini mendominasi dunia dengan ekonomi yang kapitalistik berbasis riba ini, maka tadi tidak bisa berdiri itu menjadi keniscayaan sebagai konsekuensi dari tabiatnya sistem ribawi itu. Nah, akan memunculkan tadi keserakahan, kemudian pinjam meminjam yang kemudian ada interestnya, dan nanti masyarakat sangat tercekik. Akhirnya pada titik tertentu tadi perumahan kredit di Amerika itu macet gitu, dan ini menimbulkan dampak yang meluas dan sampai ke negara-negara lainnya. Nah, ini mungkin kalau tinjau dari kacamata Islam, akar permasalahan yang paling mendasarnya itu tadi sistem kapitalis itu
bertumpu pada transaksi ribawi, sedangkan ribawi itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan syariah, yang justru diharamkan dalam syariah, tapi ini kemudian diadopsi oleh negara adidaya saat ini dan diikuti juga oleh negara-negara yang lain, termasuk negara-negara muslim di dunia. Ya, wabil khusus juga di sini juga terjadi seperti itu, dan ini kena dampaknya juga. Nah, ini mungkin kalau tinjauan Islam ke sana ya, jika kita merujuknya dari Al-Quran. Baik, luar biasa. Ternyata apa yang kita saksikan dan banyak kita seolah-olah kagum ya dengan ekonomi Amerika, ternyata dalamnya seperti balon. Yeah. Artinya bubble ekonomi itu bisa jadi hanya terlihat nampak luarnya saja, karena basis yang memang tadi disampaikan oleh Ustaz adalah basisnya riba, termasuk juga dengan riba. Dan juga melihat fakta itu, saya akan ke Dr. Hadi Sucipto. Ya. Kira-kira fakta sesungguhnya yang terjadi saat ini, apa kemudian juga dampaknya secara global? Nah, memang Amerika kan jadi sebuah negara yang jadi panutan, menjadi sebuah mercusuar secara ekonomi. Sebelum dilanjutkan, saya akan sapa pemirsa dulu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bincang-bincang yang sangat menarik ini, yang bagaimana ekonomi Amerika yang banyak orang begitu kagum, ternyata luar biasa di dalamnya, kebobrokannya sangat luar biasa. Jangan lupa untuk kemudian like, share dan subscribe acara ini. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Baik, Ustaz, kita lanjutkan seperti tadi, bagaimana kemudian ekonomi atau krisis ini juga berdampak secara global. Juga ternyata memang berdampak pada Indonesia juga, karena memang tadi faktanya di negeri kita juga adalah negeri yang memang sangat kapitalis, walaupun samar-samar mereka mengakui. Ya, kalau saya melihat memang ya karena ini adalah sistem ekonomi kapitalis global ya, maka bagaimana ya terutama Amerika sebagai kampiumnya itu juga tidak berdiam diri ya. Satu sisi dia menghadapi pada satu masalah, satu sisi dia menjajakan. Ya, menjajakan dalam arti apa? Ya itu yang menjelaskan bagaimana sistem kapitalis ini sebagai ya katakanlah hal yang bisa diterapkan dan menjadikan solusi permasalahan. Tapi menarik apa yang tadi kan sampaikan Pak Ustadz ya. Jadi dalam ya kalau kami terutama di akademisi ya, kalau secara teoritis kenapa munculnya bunga juga sebetulnya kan tidak lepas dari konsep memahami tentang uang ya. Jadi kalau saya punya uang, saya pinjamkan ke Ustadz ya insya Allah kalau ini dalam konteks umum dulu ya, bukan dalam konteks Islam. Saya pinjam 5 juta, balik 5 juta, rugi dong. Ya, nah makanya seringkali katakan time value of money, bagaimana uang itu memiliki masa yang kemudian memberikan nilai. Itulah yang munculnya dari sistem interest bunga. Ya, maka ini yang menjadikan kebijakan. Ya, udah teorinya begitu, kemudian menjadikan kebijakan dunia dan ya termasuk di kita yang disebut dengan suku bunga tadi. Ya, padahal tadi dalam ayat itu mengatakan wahal bai'u harma riba. Jual beli itu dibolehkan, riba itu kemudian diharamkan. Ya, karena mereka mengatakan ya menyamakan ya riba itu dengan jual beli. Nah, padahal itu satu konteks yang faktanya berbeda. Itu satu. Jadi dibangun bagaimana perekonomian dunia dan kita diadopsi ini ya dengan sistem bunga. Padahal sudah jelas saya pikir saya juga menarik ya. Kebetulan saya mengajar juga sistem ekonomi dan sebagainya. Pernah saya tanyakan kepada mahasiswa yang non-muslim, terutama yang Nasrani, ada nggak di agama Anda yang kemudian melarang agama itu terhadap masalah bunga? Wah nggak tahu. Oh kalau gitu tanyakan pendeta Anda gitu. Minggu depan harus ada jawabannya gitu ya. Ternyata minggu depan ada. Ada berapa surat dalam Injil itu mengatakan kaum Nasrani pun melarang. Ya, umatnya terlibat dalam konteks riba. Loh, artinya tidak hanya Islam saja loh. Ya, artinya di situ umat Nasrani pun dalam agama mereka melarang. Nah ini masalahnya dalam konteks kehidupan ini kan ya dalam sekularisme, jadi agama seolah terpisah dengan masalah ekonomi. Jadi wajar aja Islam juga semakin dijauhkan. Yang kedua juga agama lain juga sama. Jadi pelaku-pelaku itu sendiri padahal notabene adalah sebagian besar dalam Muslim sebagainya. Apalagi ya mohon maaf konteks sekarang kan seolah kapan lagi saya punya rumah ya kalau nggak saya nggak pakai KPR, padahal KPR jelas-jelas pakai riba. Kapan lagi saya punya kendaraan kalau nggak pakai punya kendaraan, padahal leasing itu jelas dengan kata-kata akarnya itu dengan riba. Jadi seolah-olah itulah yang menjadikan kebutuhan perekonomian kita dengan riba suatu hal yang biasa. Padahal ancamannya luar biasa tadi ya. Nanti mungkin jelas nanti hadisnya seperti apa. Itu yang pertama.
Dan yang kedua bahwa bangunan sistem kapitalis yang saya lihat ya, ini kalau dari kacamata saya amati secara teoritis, memang dibangun dari sektor non real. Ya, jadi tadi ribanya juga, yang kedua non real itu artinya turunan derivatif dari bunga itu sendiri, ya. Atau kemudian yang kalau kita kenal dengan saham, ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang mungkin bermain di listing ya di pasar saham dunia, ya, itu kan sangat sensitif terhadap isu politik dan sebagainya. Padahal tidak kaitan erat dengan kinerja perusahaannya. Dan itu memang tidak dan itu terpisah dari ya pembukuan keuangan perusahaan itu sendiri. Jadi kalau istilahnya ya tadi seperti bubble ekonomi, ya itu pun terjadi pada sektor saham. Ya, kemarin kita bisa lihat isu-isu ketika sebuah perusahaan-perusahaan besar sedikit diisukan dengan yang negatif, otomatis kemudian rontok sahamnya, kan jatuh dari harga sekian kemudian turun. Apalagi sekarang tadi dengan perbankan yang kemarin banyak bangkrut, termasuk perusahaan-perusahaan yang juga mereka bermain di saham, ketika kinerjanya atau mungkin kondisi keuangannya juga sudah tidak bagus, ya masyarakat juga nggak percaya. Akhirnya apa? Menjual. Otomatis mereka kesulitan dari sisi pendanaan, dari sisi pembayaran utangnya, dari sisi ya macam-macam, dan dari sisi finansial, ya dia ya sudah rontok semua. Nah, jadi itu saya melihat dari sisi yang kedua adalah membangun perekonomian dari sektor non real, ya. Coba kalau kita kemarin, siapa sih orang-orang kaya di negara-negara maju itu? Orang-orang kaya memiliki saham, ya, seperti Facebook dan sebagainya. Tapi ketika Facebook kemarin ada isu apa gitu, langsung rontok tuh harganya. Ya udah, dia kehilangan sampai triliunan rupiah dalam hitungan hari gitu. Jadi kekayaan yang semu sebetulnya hanya dilihat dari sisi kekayaan dari sisi nilai-nilai sahamnya. Nah, ini yang saya perhatikan ini dan masih itu digunakan sebagai instrumen kebijakan di negara-negara yang artinya ya memang saya melihat bahwa namanya keberadaan pasar modal ini kan hampir diterapkan dan dipaksakan termasuk ke negara-negara muslim, ya. Jadi ini kan bentuk lagi investasi yang ingin cepat mendapatkan keuntungan gitu. Nah, itu. Jadi ini yang juga harus perlu kita sadari bahwa ini hal yang sangat rentan, ya. Dan itu terjadi apa yang di Amerika itu sendiri. Baik. Tadi bagaimana Saudus mengatakan bahwa memang kondisi krisis ini juga sempat tidak diakui oleh pejabat pemerintah sendiri, ya. Artinya di negerinya, bagaimana mereka seolah-olah ini masih normal. Saya akan berbicara tentang masalah kondisi nasional, ya. Bagaimana negeri ini juga kita melihat apakah memang juga berdampak dengan negeri kita, karena kita melihat juga mungkin pembangunan bisa jadi orang melihatnya bagian dari sebuah kesuksesan, ya. Bagian dari sebuah ekonomi yang kemudian diakui sebagai ekonomi yang selalu meningkat, walaupun pada faktanya kita tidak tahu. Ya. Tapi juga secara global, kemudian krisis ini juga kita belum melihat seolah-olah memang kita persiapan bagaimana. Kalau kemarin kita dengar dengan adanya kesiapan pangan dan sebagainya, tapi secara krisis yang memang global ini, apakah Indonesia juga berpengaruh sangat kuat? Ya. Seperti apa memang harus kita siap hadapi? Ya, sebetulnya bagi Indonesia memang dari beberapa pengamatan pakar ya itu kan ada tapi tidak signifikan. Kenapa? Walaupun harga-harga pangan dunia misalkan itu naik atau energi naik, ya paling kalau energi naik mungkin di BBM ya, tapi BBM yang non subsidi. Kedua, pangan misalnya katakan gandum memang turunannya ke tepung terigu ya, walaupun tepung terigu juga bagian sembako yang cukup digunakan oleh sebagian masyarakat kita, tapi tidak begitu banyak lah. Justru kenaikan harga pangan dan harga energi ini keuntungan bagi Indonesia. Apa? Batu bara. Sekarang ini teman-teman yang bisnis batu bara sedang bergelimangan dolar gitu. Ya, termasuk CPO. Harga minyak sawit. Karena minyak sawit di Eropa digunakan sebagai biodiesel. Ya, kalau di kita kan 16% hanya untuk minyak goreng, sisanya diekspor. Nah, itulah dua sumber energi ini yang Indonesia kebetulan dapat limpahan, ya lagi panen lagi banyak dolar ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi fenomenanya, kita lari kepada masalah sektor perbankan. Karena di dunia smartphone ya termasuk bank sentral, ketika terjadi kenaikan harga selalu kalau dalam teori itu dilakukan dengan menaikkan tingkat suku bunga. Ya artinya
mungkin berpendapat bahwa ketika suku bunga ini naik, maka orang ya dengan harga-harga yang tadi pangan pun naik, mereka mengurangi. Ya, kemudian mereka dananya dialihkan ke apa yang menjadikan instrumen moneter tadi, misalnya dengan menyimpan di bank dan sebagainya. Tapi ini kan tidak menyelesaikan masalah, karena akarnya tadi sudah dijelaskan. Ini akarnya mari riba, nggak akan selesai masalahnya di situ. Nah, sehingga di sini yang terjadi ya ketika harga-harga suku bunga naik, ya otomatis ini akan menaikkan dari sisi pendanaan. Ya, saya khawatir nanti juga, apalagi SBI Bank Indonesia juga dalam rapat Gubernur Bank Indonesia juga sempat menaikkan apa yang hampir semua terjadi di semua negara ya, ketika harga naik, apa itu terpengaruh karena inflasi global, itu menaikkan suku bunga. Nah, suku bunga sendiri akan menjadikan mahalnya cost of fund ya, jadi biaya finansial ya, sehingga kredit makin dinaikkan. Makanya kelihatan tuh banyak yang mengeluhkan ya, sehingga dikhawatirkan kredit macet. Nah, karena perbankan di kita pun bermain juga di sektor saham, ini juga bisa jadi IHSG kemarin juga naik, termasuk nilai tukar. Dolar ini kan ketika inflasi naik, Fed ya menaikkan suku bunganya, otomatis perbankan otomatis dolar itu jadi lebih mahal ya. Nah, makanya kita kemarin sempat melihat dolar terhadap rupiah juga meningkat. Nah, yang menariknya sekarang dolar sudah mulai ditinggalkan. Ya, bayangkan kalau kita bertransaksi dengan negara lain, misalnya Singapura, kenapa harus dengan dolar Amerika? Kemarin dengan Cina, dengan Yuan, kenapa harus dengan dolar Amerika? Nah, saya melihat beberapa kemarin saya di media ya, beberapa pimpinan bank sentral itu sudah melakukan perjanjian, sudah mengurangi, ya tidak meninggalkan, mengurangi penggunaan dolar sebagai istilahnya transaksi perdagangan mereka. Jadi ya sekarang mungkin barangkali dolar sudah mulai sedikit lambat tapi pasti mulai ditinggalkan, karena saya melihatnya ya satu sisi kenapa kita misal pemerintah selalu dulu tapi 2 tahun berturut ini masih tetap saya lihat ada keinginan untuk redominasi, menghilangkan 3 nol di angka rupiah kita. Karena kalau bayangkan $1 14.500, rontok 3 nolnya kan cuma 14 rupiah. Kan kecil kelihatannya. Kita dengan dolar itu $1 hanya 14 rupiah. Tapi tentu bagi kita masyarakat belum terbayang, karena apa? Kalau tidak rontok 3, gimana yang 1.000 jadi 1 rupiah gitu. Ini butuh sosialisasi ya. Belanja cuma 1 rupiah gitu. Gitu yang mungkin perlu banyak sosialisasi dan seperti apa masyarakat disampaikan begitu. Baik, menarik sekali ternyata bagaimana fakta yang terjadi, dan juga memang masyarakat juga harus tahu tentunya. Ya. Bagaimana kemudian saat ini sedang terjadi krisis. Baik pemirsa, inspirasi syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin menarik ternyata perbincangan kita, menyampaikan bagaimana fakta dan juga kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe acara ini. Mudah-mudahan memberikan banyak informasi dan inspirasi bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, kita lanjut ke Ustadz Uus nih, Insinyur Uus Suguma. Kalau melihat yang terjadi sekarang, krisis itu kan sebenarnya terjadi kerusakan, ya, sistem ekonomi rusak, kemudian juga perbankannya juga rusak dengan basis ribawi. Nah, apakah kemudian kerusakan ini juga adalah sebuah kemudaratan, kemudian akan berpengaruh juga bagi dunia Islam? Nah, kira-kira seperti apa nih? Karena memang faktanya kita sendiri umat Islam kan mempunyai tadi seperti yang tadi disampaikan, riba itu sesuatu yang diharamkan. Ya. Tapi justru kita berada di dalamnya gitu ya. Artinya kehidupan kita diatur dengan kehidupan seperti itu. Ya. Jadi benar sekali. Jadi semua yang terjadi dengan apa yang disebut resesi atau krisis ekonomi ini itu adalah sebuah berdampak terhadap kemudaratan ya. Jadi faktanya kan meskipun itu terjadi di Amerika, tapi ini krisis global gitu, yang selain tadi tabiatnya itu siklik, juga ada tabiat merambat, jadi menjalar kemana-mana. Karena tadi sudah disinggung oleh Dr. Hadi juga bahwa saat ini kan hampir semua negara di dunia terintegrasi dengan dolar Amerika, transaksinya menggunakan dolar sebagai acuan transaksi keuangannya. Dan ini sampai menimbulkan banyak korban. Jadi setiap resesi itu atau krisis ekonomi itu yang bersifat global pasti
memakan korban, dan korbannya itu yang paling paling terasa adalah di kalangan rakyat kebanyakan, rakyat bawah, rakyat miskin. Harga-harga naik tinggi, kemudian cicilan nggak bisa dilunasi, barang-barang susah dibeli, akhirnya pada menjual aset. Termasuk negara yang mengalami kolaps pun kan akhirnya pada menjual aset. Sri Lanka misalnya ya, aset-aset BUMN-nya dijual, dan kemudian suntikan berikutnya itu untuk menolongnya itu utang. Padahal utang tidak lantas kemudian menyelesaikan masalah. Nah ini resesi krisis ini berdampak terhadap banyak keburukan, menimbulkan banyak korban, dan ini adalah mudorot. Nah, dan itu dalam kacamata syariah sebuah kemungkaran. Jadi ketika sistem kapitalis yang diadopsi sebagai sistem ekonomi yang dijalankan, dan itu bertabrakan dengan syariah, bertolak belakang, maka di situ terjadilah yang namanya pelanggaran syariat, yang harusnya tadi riba itu ditinggalkan jauh, bahkan itu haram, dosanya luar biasa. Nah, sementara ini diadopsi, diyakini, dijalankan. Nah, dan ujung-ujungnya apa? Ya sesuatu yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan berujung pada keburukan. Nah, keburukannya apa? Krisis ini. Nah, ini di Al-Qur'an sudah disinyalir di surat Ar-Rum ayat 41 ya. Doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jadi kerusakan di darat maupun di laut itu sejatinya disebabkan oleh ulah tangan manusia. Nah, ini akibat sistem ekonominya tidak merujuk pada Quran, tidak syariah yang diterapkan. Akhirnya liyuziqahum ba'dallazi amilu. Nah, Allah menampakkan berbagai malapetaka atau berbagai kesusahan. Nah, kesusahan ini diantaranya wujudnya itu krisis ekonomi ini. Nah, untuk apa Allah menampakkan kerusakan itu? Di ayat terakhirnya itu di ujungnya la'allahum yarji'un, agar kita kembali bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang keliru. Nah, ketika dulunya benar kemudian keliru, ibarat kita bawa mobil lalu seharusnya di jalan yang lurus tapi keluar rel, akhirnya geruduk-geruduk di jalan gerinjul, maka bukan tambal sulam memperbaiki luka-luka yang ada seperti tadi menaikkan suku bunga, bukan menghilangkan bunganya sama sekali itu, kemudian kembali kepada solusi yang tepat. Nah, sementara la'allahum yarji'un itu para mufasir menyebutnya harusnya kembali kepada Islam. Jadi la'allahum yarji'un di situ bermakna rujuk ilal Islam. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya rujuk ilal Quran atau rujuk ilal haq. Nah, itu dalam konteks resesi ekonomi, maka kembali kepada sistem ekonomi yang benar, yaitu sistem ekonomi Islam. Karena saat ini faktanya terjadi fasad akibat bukan Islam yang diterapkan. Nah, ini fasad ini juga beraneka ragam, tadi dari mulai yang namanya sistem ribawi, kemudian tadi ada jual beli saham ya, di mana sistem kapitalis itu bertumbuh pada sektor non real. Salah satu perwujudannya di tengah-tengah kehidupan itu transaksi di bursa saham ya, bukan sahang kalau di Banten atau di Sunda itu sahang. Ini jual beli saham ini ketika uang dijadikan sebuah komoditas, diperjualbelikan, dan di situ kental dengan ribanya. Kemudian derivat-derivatnya juga demikian, dan lebih parah lagi, dolar sebagai basis mata uangnya. Jadi nilai tukarnya adalah berbasis dolar. Sebenarnya dolar itu dikuasai oleh Amerika dan menjadi denominasi seluruh transaksi di dunia. Jadi harus pakai dolar. Dan mereka tidak punya cadangan yang membackupnya sebagaimana dulu emas. Nah, kalau dulu ada backupnya emas, sejak tahun 70-an kan dihilangkan, hanya dicetak uang kertas yang nilai nominal dan intrinsiknya itu tidak sama. Nah, ini yang membuat beang kerok berikutnya menjadi malapetaka di transaksi ekonomi dunia. Karena ini fasad di dalam memfungsikan uang ya. Jadi kalau dalam Islam itu hanya uang itu sebagai alat tukar saja, tidak boleh dijadikan alat komoditas diperjualbelikan sebagaimana dalam sistem kapitalis, karena dampaknya tadi bisa banyak membawa kerugian dan mudorot bagi semuanya. Nah, dan saat ini tadi ada muncul kesadaran untuk melawan dolar. Nah, ada sekarang mata uang yang sedang digagas, BRICS namanya. Nah, ini 5 negara ya, jadi Brazil, Rusia, kemudian China, India ya. Nah, satu lagi South Africa. Nah, mudah-mudahan disusul Indonesia. Nah, ini kalau mereka punya kesadaran untuk melawan kekuatan hegemoni Amerika dengan dolarnya ini bisa kelabakan nih Amerika ya dengan pada meninggalkan dolarnya ini.
Nah, tapi ini masih wacana, tapi sudah mulai ya, sudah mulai. Mungkin nanti ada KTT-nya sebentar lagi. Nah, maka akan terjadi suasana perubahan baru. Tapi dalam konteks kacamata Islam, ini tidak akan tuntas karena apa namanya, dalam Islam ada solusi yang lebih apa namanya, tuntas lagi, yaitu mata uang dinar dan dirham. Ini nanti akan apa namanya, selaras antara nilai nominal uang itu dengan nilai intrinsiknya. Kan dinar emas basisnya, kemudian dirham perak gitu. Sedangkan emas dan perak itu ada nilainya. Nah, sekarang mata uang kan kertas, fiat money. Itu hanya mungkin kurang dari hanya berapa sen saja ya. Sementara nilainya yang ditransferkan bisa apa, jutaan rupiah. Nah, oleh karena itu ini menjadi PR kita bagi umat Islam. Baik. Luar biasa, ternyata apa yang terjadi kerusakan ini juga diakibatkan oleh kita semua. Yang tadi menunjuk bagaimana ternyata kita menjauhkan Islam sebagai sebuah apa namanya. Menarik tadi saya kembali ke Dr. Hadi tentang bagaimana ternyata dolar banyak digunakan. Lain termasuk juga mungkin juga bagaimana transaksi bisnis, transaksi ekonomi dengan negara lain. Nah, lihat dari tadi tentang bagaimana wajah buram kapitalisme, kemudian juga ambruknya ekonomi Amerika, yang mungkin juga dampaknya sudah kita lihat, dan juga masyarakat juga harus tahu ini. Bagaimana kira-kira ketika memang itu benar terjadi, artinya ambruknya itu memang kita kan baru melihatnya secara samar. Artinya samarnya itu dalam artian masyarakat belum melihat secara langsung, ekonomi masih berjalan. Nah, kira-kira dengan tadi dolar sudah mulai akan ditinggalkan, kemudian ada juga dengan mata uang BRICS, walaupun itu tidak memberikan solusi. Kira-kira ada nggak yang menurut dokter itu dunia ini akan kemudian stabil, akan aman, ekonomi akan juga memberikan sebuah kebaikan kepada manusia. Kira-kira seperti apa? Baik, ya kalau saya sebagai akademisi tentu kita harus berpikir ya secara cerdas ya dan ideologis, saya pikir. Artinya apa yang selama ini barangkali kita rasakan ya, ada suatu perbandingan ya, artinya bagaimana sistem kapitalis saat ini yang masih dominan, tapi dengan sisi tadi sudah kita bahas ya, kerapuhan ya, berarti ini kan satu hal yang ya kalau saya katakan ini menjadi suatu apa ya, pembelajaran kita semua ya, apalagi kalau kebetulan saya mengampu mata kuliah sistem ekonomi, jadi saya coba komparasi ya, bagaimana kemudian sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, artinya itu yang sudah diterapkan secara global ya. Kemudian saat ini ya kalau saya praktekkan sedang menjadi suatu apa ya, ya kalau saya katakan bukan lagi alternatif tapi solusi. Apalagi artinya sebagai intelektual muslim harusnya meyakini, mengimani ya apa yang menjadikan ajaran agama kita adalah yang paripurna ya. Jadi di sini ya harus ada keberanian kita dalam berdiskusi ya. Oke, mari kita apa namanya, diskusikan secara ilmiah dari ketiga sistem ini, siapa yang memberikan apa namanya solusi ya. Jadi saya sebagai intelektual muslim ya tentu dari sisi keimanan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah tidak membiarkan manusia mencari aturannya kan situ ya. Itulah kemudian mengutus baginda Rasulullah SAW dengan syariat Islamnya, yaitu keparipurnaan yang dijanjikan oleh Allah. Ya kalau kita ini kan kapitalis sosialis kan buatan manusia. Ya, itu pasti ada pasti ada kelemahan ya. Berbeda dengan yang membuat manusia. Ya, tinggal sejauh mana umat kita sebagai kaum muslimin ya untuk kemudian mengimani dan kembali kepada ajarannya ya, bahwa ini adalah solution bukan sebagai alternatif lagi. Sehingga dalam beberapa kesempatan saya ya, kebetulan saya diberikan kesempatan kuliah sampai S3 ya, tentu mempelajari secara konsep teori dan sebagainya itu kan secara tidak langsung ya, apa yang kita pelajari dari textbook ya mereka berasal dari negara-negara barat yang notabene adalah negara kapitalis, sehingga akan kelihatan betul secara konsep teorinya seperti apa, ada kelemahan dan sebagainya, sehingga di mana solusi yang kemudian memecahkan masalah ini ya. Kalau saya bandingkan, dan saya juga ya walaupun ini bukan dalam dunia kampus, tapi saya katakan ini ruang yang harus kita berikan kesempatan untuk diskusi. Kadang ya mohon maaf, dalam konteks sekarang kan seolah Islam disudutkan ya.
Nah, sehingga ketika kita coba mengkomparasi, harusnya diberikan kesempatan, apalagi kita sebagai negara katanya demokrasi, harusnya diberikan kesempatan juga ya untuk mendiskusikan ya secara ilmiah tentunya ya. Jadi dari beberapa yang saya lakukan kajian-kajian itu ya memang faktanya selama dalam sistem kapitalis dibangun dengan satu hal yang rapuh dari sisi keuangannya ribawi, kemudian dari sisi ekonominya kemudian non real, kemudian dari sisi keuangannya kemudian tidak berbasis pada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah dengan benar dirhamnya, itu ya akan memberikan ya tadi dalam ayat Al-Qur'an sudah katakan kefasadan, kerusakan. Jadi ini yang harus kita ya mau secara jujur ya siapapun saya pikir untuk kemudian mencoba untuk mengkomparasikan, sehingga fair lah kalau kemudian apa yang menjadikan solusi saat ini bukan solusi tambal sulam ya yang terjadi sekarang ya yang ujung-ujungnya tetap aja dalam kapitalis. Dan memang kita lihat bahwa dalam sistem kapitalis kan juga tetap dijaga, makanya sebetulnya kita menjadikan sebuah kesadaran bagaimana kemudian kita melihat hal ini yang menjadikan kerapuhan itulah menjadi akar masalah dari kapitalis itu sendiri. Luar biasa, Masya Allah. Apa yang disampaikan tentang bagaimana solusi, kita kembali kepada Islam. Iya. Nah, terakhir nih kepada Ustaz Insinyur Usma, kalau kita tadi kembali kepada Islam, kemudian juga bagaimana ada 3 sistem, ya, artinya sosialis, kapitalis, dan Islam. Saat ini pun juga kita melihat ada bank syariah. Nah, kalau itu secara perbankan, tapi secara kehidupan kita, apa sih yang kemudian harus diperjuangkan? Kalau kita kembali kepada Islam kan masih sifatnya umum. Kembali kepada Islam, Islamnya seperti apa gitu? Ekonominya seperti apa? Kemudian juga apa yang kemudian harus kita persiapkan untuk memang kita benar-benar kembali kepada Islam. Kira-kira gimana? Ya, betul sekali. Jadi kita harus kembali kepada Islam. Ini satu kata kunci sebagaimana di dalam Al-Quran tadi ya. Jadi la'allahum yarji'un itu kita harus kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang benar itu ya Islam. Nah, dalam konteks ekonomi yang saat ini dengan sistem kapitalis sangat labil, rapuh, sering terjadi krisis. Nah, maka di Islam tentunya punya solusi, yaitu sistem ekonomi syariah, sistem ekonomi Islam yang harus kita pelajari, harus kita gali, kemudian kita sosialisasikan, kemudian diterapkan. Dan itu dulu kita punya sejarah pernah dalam sistem khilafah yang pernah masa kejayaan di dunia luar biasa menjadi negara adidaya. Ini ekonominya maju ya, dan bukan sistem ekonomi yang rentan terhadap resesi, yang kebalikannya dari kapitalis yang saat ini bisa dikatakan terus mengalami kemunduran, bahkan sedang sakaratul maut. Nah, tadi disinggung-singgung ada 3 ya ideologi di dunia itu. Nah, kapitalis yang saat ini sedang berjalan, kemudian sosialis yang sudah gulung tikar. Nah, maka ketika sosialis sudah tumbang ya di tahun 90 sudah dibubarkan begitu kan di Soviet. Kemudian tinggal kapitalis nih yang carut marut ini. Maka ya tentu secara logiknya kita kembali kemana? Nggak mungkin ke sosialis, tapi kepada Islam. Cuman kita tidak menunggu harus Amerika bangkrut dulu gitu. Kita harus punya agenda sendiri. Karena di dalam Islam kita kewajibannya mendatangkan dulu yang hak. Jadi ada Quran surat Al-Isra ya, ayat 81, wa qul ja'al haqu wa zahaqal batil. Jadi ketika kebenaran itu telah datang, maka yang batil akan lenyap. Nah, jadi kebenarannya itu harus kita siapkan, harus kita perjuangkan untuk kemudian diterapkan jadi sistem ekonomi yang mewujud, sehingga kita punya negara adidaya, tandingannya dari adidaya yang sedang sekarat ini, Amerika. Begitu. Kalau tidak kita punya agenda sendiri, nanti yang muncul kebatilan yang lain sebagaimana dulu. Rusia ketika jatuh, sosialisme runtuh, yang muncul bukan Islam karena Islamnya belum siap, tapi malah kapitalis yang sekarang ini pernah naik kemudian mau amblas. Nah, ini mungkin solusi tuntasnya ke sana. Jadi kalau tadi ada perbankan syariah, ini upaya dari cara-cara yang parsial, dan itu mungkin bisa dikembangkan untuk lebih secara komprehensif lagi, secara kafah lagi, secara totalitas menjadi sistem ekonomi yang dalam berbagai aspeknya itu berdasarkan Islam. Jadi tinggalkan sistem ribawinya, kemudian tutup bursa sahamnya, karena di negara Timur Tengah pun banyak negeri-negeri yang tidak ada bursa efeknya atau bursa sahamnya, dan itu lebih kuat melawan kegoncangan ekonomi dibandingkan yang ada bursa sahamnya. Karena tadi spekulasi, kemudian ribanya yang luar biasa membawa dampak negatif. Nah, kemudian mata uang yang terakhir, mata uangnya itu harus
kepada Islam, dan Islam punya gitu solusinya, dinar dan dirham itu. Jangan dolar gitu kan. Dan uangnya difungsikan untuk sektor yang real saja. Nah, ini akan menumbuhkan ekonomi yang nyata, kemudian masyarakat juga akan bertransaksi sesuai dengan kebutuhannya, bukan sistem ekonomi yang bertransaksi di dunia yang semu, fiktif, atau banyak manipulasinya. Bursa saham itu yang penuh spekulasi, judi, dan kemudian barang dan jasanya pun banyak yang bertabrakan dengan syariat. Jadi ada kasino, ada perjudian gitu, ada aksi pornografi. Nah, ini menjadi pemicu untuk menimbulkan musibah yang didatangkan oleh Allah sebagai dampak dari maksiat atau kemungkaran itu tadi. Nah, ini diskusi ini menjadi sangat bermakna ya, inspirasi syariah ya. Jadi semoga apa yang kita kaji ini dari carut marutnya Amerika tadi oleh Pak Dr. Hadi sudah dibahas, ini harus ada titik temunya ya. Jadi inspirasi syariahnya apa? Ya Islam sebagai solusi ekonomi syariah. Mudah-mudahan ini dalam topik berikutnya itu bisa dikembangkan ya. Demikian. Terima kasih luar biasa apa yang disampaikan tadi tentang solusi Islam ya. Bagaimana kita harus melakukan Islam, bagaimana ekonomi, dan juga bagaimana ketika tiga sistem itu sudah mulai nampak di kita, sudah mulai tahu sosial sudah ditinggalkan, kemudian kapitalis hampir sesaat lagi, dan kita harus mempersiapkan Islam. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi bincang-bincang tentang bagaimana ambruknya sistem kapitalis ekonomi Amerika, dan juga dampak yang ditimbulkan, kemudian juga solusi yang nanti harus disiapkan oleh kita kaum muslimin. Mudah-mudahan memberikan banyak inspirasi buat kita, bagaimana kemudian kita juga mengetahui bagaimana kita harus melangkah untuk kemudian menjadikan solusi untuk menjadikan Islam bagian dari kehidupan kita, yaitu Islam. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber, kepada Ustaz Isyus Abis Suma, kemudian kepada Dr. Hadi. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih. Jangan lupa pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti kembali bincang-bincang yang nanti akan kami tayangkan. Mudah-mudahan banyak memberikan informasi, memberikan banyak kemudahan, dan juga membuka cakrawala kita untuk berpikir. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.